Masih bersama kami di Presisi Siang. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Guna memastikan pengamanan pelaksanaan peringatan Hari Buruh atau May Day 2025, Polri melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di sekitar Monas. 13.525 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi May Day, saat ini reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Sugeng Priyatno akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Baik Jelang, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Trinoldi. Tepat sekali saat ini, tepatnya pada hari Kamis 1 Mei 2025, sebagian besar buruh di dunia, khususnya di wilayah Indonesia ataupun di negara Indonesia maksud saya, melaksanakan perayaan ataupun memperingati Hari Raya Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025. Dan saat ini pemirsa, saya juga sudah berada persis di sebelah Monumen Nasional atau Monas yang terletak di wilayah Jakarta Pusat, di mana Monumen Nasional ini juga dari pagi tadi pukul 9 pagi sudah mulai dipadati oleh seluruh buruh yang tersebar dari wilayah Jabodetabek, mulai dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang sampai dengan Bekasi. Dan dari perayaan Hari Buruh ini juga sudah mulai terlaksana, dan untuk saat ini kondisi perayaan Hari Buruh juga sudah sedang berlangsung maksud saya, di mana terdapat beberapa MC yang sudah mulai menggelorakan ataupun mengemukakan aspirasinya maksud saya juga dari para buruh, yang mana nantinya pelaksanaan Hari Raya Buruh ini juga akan diramaikan oleh salah satu band yang bernama Tip X, di mana band itu nantinya akan tampil dan untuk menghibur para buruh yang datang untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025. Selain itu juga diperkirakan buruh yang sudah mulai memadati wilayah Monas sendiri, terdapat 200.000 buruh yang tersebar dari Jabodetabek, dan tentunya 250.000 buruh tersebut akan memadati Monas yang pastinya akan memberikan kepadatan yang terus-menerus sehingga Monas bisa jadi menjadi lautan manusia. Selain itu juga guna memastikan pengamanan perayaan Hari Raya Buruh agar bisa berlangsung dengan aman dan juga lancar, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengerahkan sebanyak 13.252 personel gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan juga Forkopimda terkait, di mana proses pengamanan ini akan dilaksanakan dengan sistem zonasi, di mana ada zona luar dan juga zona dalam. Selain itu juga beberapa tempat yang nantinya akan diberikan pengamanan oleh TNI Polri antara lain dari Monas, Gelora Bung Karno, Gedung DPR dan MPR, dan juga Kementerian ataupun Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan tentunya dari segi lalu lintas, Dirlantas Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas akan terus dilaksanakan, tapi dalam pelaksanaannya rekayasa arus lalu lintas ini akan dilaksanakan secara situasional, mengingat jika terjadi lonjakan adanya transportasi di sekitar Monas dan ataupun kepadatan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara bertahap sehingga kepadatan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 di sekitar wilayah Monas akan bisa terurai dengan aman dan juga lancar. Dan juga tentunya Polri akan terus berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang intensif terhadap peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025 agar pelaksanaannya dapat terlaksana dengan aman dan juga nyaman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Trinoldi. Personel Babin Kamtipmas Kelurahan Bojong Nangka, Polsek Kelapa II bersama Babinsa, Linmas dan Pokdar Kamtipmas melaksanakan patroli bersama di perumahan Dasana Indah, Kelurahan Bojong Nangka. Patroli bersama ini adalah sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Kehadiran polisi di titik-titik tersebut diharapkan mampu mencegah berbagai bentuk tindakan kriminalitas, mulai dari pencurian kendaraan bermotor, penipuan, hingga aksi premanisme. Dengan memperkuat kehadiran polisi di ruang publik, Polri ingin menciptakan efek pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtipmas. Sebab kehadiran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan,
tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman bersama. Selain pengawasan, patroli bersama ini juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Personel Babin Kamtibmas Kelurahan Bojong Nangka Polsek Kelapa II memberikan imbauan kepada warga agar senantiasa menjaga barang-barang berharga, menerapkan langkah-langkah pencegahan kejahatan, seperti penggunaan kunci ganda pada kendaraan, serta tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Jajaran Polsek Kelapa II Polres Tangerang Selatan menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang aman dan tertib. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 3 DPR RI masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Aula Serbaguna Polda Banten pada Selasa 29 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kerja Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan untuk meninjau secara langsung kinerja, tantangan, serta sinergi antara kepolisian dan pemangku kepentingan lain di wilayah Provinsi Banten. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Komisi 3 Rano Alfat bersama Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto. Kapolda Banten berharap kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh DPR RI Komisi 3 ini dapat memperkuat koordinasi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penegakan hukum. Melakukan kunjungan spesifik ke Banten yang tadi dalam rapat kami dengan Pak Kapolda, lalu kemudian Pak Kajati dan Kepala BNP dengan satu tema yang kami bawa adalah terkait menyangkut masalah penyalahgunaan peredaran narkoba. Kita semua paham bahwa persoalan ini adalah satu kejahatan yang amat luar biasa, kejahatan kemanusiaan, peradaban, dan ini juga mengancam masalah kedaulatan bangsa kita. Dan Pak Kapolda tadi sudah memaparkan tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan baik Pak Kapolda, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kepala BNP. Dan kami Komisi 3 memberikan penghargaan yang tinggi dan apresiasi atas kinerja yang sudah dilakukan dalam upaya untuk melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba di wilayah Banten. Dan di samping itu juga persoalan masalah mudik kemarin ya, yang cukup menggembirakan, semua lancar, lalu kemudian juga tingkat kecelakaan juga menurun, tidak ada antrian dan sebagainya. Dan itu adalah kerja keras yang dilakukan oleh jajaran Polda yang ada di wilayah Banten ini. Tentunya kami sebagai mitra menyampaikan rasa penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kapolres Temanggung AKBP Ruli Thomas beserta jajaran mendukung kesenian jaranan Temanggung agar masuk sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Culture Heritage UNESCO. Kapolres Temanggung bersama ratusan seniman asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mendukung seni jaranan yang mencakup tari jaran kepang untuk masuk sebagai Intangible Culture Heritage UNESCO. Jaran kepang melalui jaranan Margowati Temanggung termasuk salah satu varian seni jaranan yang sedang diajukan sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia kepada pihak UNESCO bersama kesenian sejenis dari daerah lain. Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung, Lukman Sutopo. Seni jaranan menjadi usulan Indonesia bersama Suriname untuk kategori seni pertunjukan dan ritual selain seni jaranan. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Yogyakarta dan Wilayah Jawa Tengah juga mengajukan makanan tempe dan teater makyong sebagai warisan budaya tak benda ke pihak UNESCO. Kapolres Temanggung AKBP Ruli Thomas menjelaskan bahwa di Kabupaten Temanggung ada sekitar 900 kelompok seni jaran kepang yang sudah tercatat oleh dinas setempat
dan tersebar di seluruh kecamatan, bahkan ada hampir di setiap desa. Jaran kepang Temanggungan sangat khas karena gerak tarinya meniru perilaku kuda. Tidak hanya dimainkan oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak dan eksis di dunia pendidikan, mulai tingkat SD, SMP hingga SMA. Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Kalimantan Utara, Kombes Pol Muhammad Syahran, mengambil langkah proaktif dalam upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas di wilayahnya dengan melakukan survei lokasi strategis di kota Tanjung Selor. Kegiatan ini yang ditujukan untuk rencana penempatan kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ELTLE sebagai implementasi teknologi terkini dalam memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara efektif dan transparan. Kegiatan penting ini menunjukkan komitmen Polda Kaltara untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan masyarakat serta menekankan angka kecelakaan melalui sistem pengawasan elektronik yang terintegrasi dan akuntabel. Pelaksanaan survei lokasi rencana penempatan kamera ETLE ini melibatkan kolaborasi yang sinergis antara Polda Kalimantan Utara dan tim ahli dari National Traffic Management Center atau NTMC Polri, sebuah unit kerja di tingkat pusat yang memiliki kompetensi dan pengalaman mendalam dalam implementasi serta pengelolaan sistem ETLE di berbagai wilayah Indonesia. Kehadiran tim NTMC Polri dalam kegiatan survei ini memberikan nilai tambah yang signifikan, memastikan bahwa pemilihan lokasi penempatan kamera ETLE di Tanjung Selor akan didasarkan pada analisis data lalu lintas yang akurat, identifikasi titik-titik rawan pelanggaran, serta pertimbangan teknis yang matang sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Dalam rangkaian survei yang komprehensif ini, Dirlantas Polda Kaltara AKBP Muhammad Syarhan turut didampingi Kasat Lantas Polresta Bulungan yang memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika lalu lintas harian, karakteristik pengguna jalan, serta peta kerawanan pelanggaran di seluruh wilayah kota Tanjung Selor. Proses survei ini krusial untuk memastikan lokasi penempatan kamera ETLE agar tetap sasaran dan mampu mencakup area-area yang paling sering terjadi pelanggaran, sehingga efektivitas sistem ETLE dapat menciptakan efek jera secara optimal. Kegiatan survei lokasi rencana penempatan kamera ETLE di kota Tanjung Selor ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan, menunjukkan adanya sinergi dan koordinasi yang konstruktif antara pihak kepolisian dengan pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan dalam tahap perencanaan ini memastikan bahwa implementasi sistem ETLE akan sejalan dengan kebijakan transportasi daerah, serta mempertimbangkan aspek infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan operasional sistem tersebut di masa mendatang. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Kapolres Batu Polda Jawa Timur terjun langsung menjadi narasumber pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa tahun 2025 yang berlangsung di Kota Batu pada Rabu 30 April 2025. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata hadir dan sekaligus menjadi narasumber dalam acara pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa tahun 2025. Acara yang digagas oleh pemerintah Kota Batu ini berlangsung di Mahameru Hall Zamzam Hotel, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, dengan dihadiri berbagai pihak termasuk unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta para petani. Kapolres Batu menyatakan bahwa program ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan pangan Kota Batu sesuai program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan semangat kebersamaan, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kota Batu dalam jangka panjang. Kapolri pastikan kawal hingga tuntas peringatan perayaan Hari Buruh yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan Polri beri pengamanan dan pelayanan maksimal aksi May Day Fiesta yang diselenggarakan di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025. Berikut informasi selengkapnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa perayaan Hari Buruh atau May Day Fiesta di Monas, Jakarta berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Instruksi telah diberikan kepada seluruh jajaran Korps Bayangkara untuk mengawal elemen buruh sejak proses kedatangan hingga berakhirnya kegiatan, sebagai bentuk pelayanan maksimal dari pihak kepolisian. Kapolri yang hadir langsung di Monas, Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025 menyatakan bahwa pihaknya bersama seluruh elemen terkait yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal jalannya acara secara komprehensif. Dalam kesempatan ini, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara May Day Fiesta di Monas, Jakarta. Kehadiran Presiden ini dalam aksi May Day 2025 menjadi momentum yang memberikan harapan positif untuk kelompok buruh. Kapolri juga menekankan pentingnya pengaturan arus lalu lintas yang baik oleh petugas di lapangan agar seluruh masyarakat, baik peserta aksi maupun pengguna jalan lainnya, dapat terlayani dengan optimal. Pengaturan lalu lintas telah disiapkan untuk jalur dari arah timur dan Tangerang, serta menginformasikan jalur-jalur alternatif agar aktivitas masyarakat di sekitar Sudirman Tamrin tidak terganggu. Dengan kehadiran Presiden dan pengawalan ketat dari aparat kepolisian, diharapkan perayaan May Day Fiesta di Monas, Jakarta dapat berjalan lancar dan kondusif, mencerminkan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen buruh dalam merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.